Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zoe Pariana, absen 1. Perkenalkan, nama saya Amalia Stiovani, absen 2. Perkenalkan, nama saya Dr. Ramadhani, absen 35. Perkenalkan, saya Yazkia Abdullah Putra Pralia, absen 36. Kami akan mempresentasikan sejarah tentang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Keluarga Hatta adalah keluarga yang berlatar surau di Batu Hampar. Sebagaimana dengan tradisi surau, kerja dagang juga menjadi kebiasaan mereka. Hatta sudah dipersiapkan oleh keluarganya tentang pendidikan kelak. Hatta dimasukkan di sekolah rakyat yang menjadi latihan murid-murid sekolah raja. Tetapi setelah Hatta mendaftarkan di sekolah rakyat, Hatta belum bisa diterima karena umurnya belum mencapai 6 tahun. Akhirnya, Hatta dimasukkan ke sekolah Belanda swasta milik Tuan Ledeboer. Usai menamatkan pendidikan di sekolah privat Belanda selama 7 tahun, khususnya untuk memacu kemampuan Hatta dalam membaca dan menulis. Pada pertengahan tahun 1916, Hatta berhasil menyelesaikan pendidikan di ELS Padang. Dengan kerja kerasnya, akhirnya Hatta lulus dalam ujian HBS atau Burger School. Tetapi dalam kenyataannya, Hatta tidak diperbolehkan oleh ibunya sekolah di HBS di Batavia karena Hatta dianggap umurnya masih terlalu muda. Setelah melalui kekecewaan, akhirnya Hatta memenuhi saran ibunya dan memilih melanjutkan pendidikannya di Mulo, pendidikan dasar lebih lanjut. Hatta berkeinginan setelah lulus di Mulo, Hatta akan melanjutkan ke HBS. Pada bulan Mei 1919, Hatta lulus dalam ujian Mulo dan terbukalah jalan bagi Hatta untuk melanjutkan sekolahnya di Batavia. Hatta memang akan mendaftarkan diri di sekolah tinggi dagang, Handels Hoge School. Di kota itu, proses pendaftaran, persiapan kuliah, dan terutama penyesuaian fisik dan mental dengan suatu kehidupan masyarakat Eropa dilaluinya dengan lancar. Awal perpolitikan Hatta dimulai saat ia bersekolah di Belanda. Hatta bergabung aktif dalam organisasi Indische Vereniging, perkumpulan Hindia, yang sebenarnya adalah organisasi sosial, dan kemudian berubah menjadi organisasi politik, terutama dengan pengaruh Ki Hajar Dewantara, Douw Steger, dan Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1913, ketika mereka tidak diperbolehkan bergerak di Indonesia. Pada tanggal 23 September 1927, Hatta bersama Ali Sastro Amit Jojo, Nasir Datuk Pamunjak, dan Abdul Majid Jojo Diningrat ditangkap oleh penguasa Belanda. Mereka dituduh menjadi anggota partai terlarang dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Semua tuduhan tersebut ditolak dalam pembelaannya yang ia beri judul Indonesia Bridge atau Indonesia Merdeka. Setelah Hatta ditahan beberapa bulan, pada tanggal 22 Maret 1928, Hatta dan ketiga anggotanya dibebaskan oleh pengadilan karena semua tuduhannya tidak bisa dibuktikan. Setelah bebas dari tahanan, Hatta melepas jabatannya sebagai ketua PI pada tahun 1929 karena akan melanjutkan kuliahnya untuk mengikuti tujuan doktoralnya. Setelah Hatta mengundurkan diri menjadi ketua, PI jatuh kepada pengaruh pihak komunis termasuk Partai Komunis Belanda. Setelah selama 11 tahun belajar di Belanda, akhirnya pada tanggal 5 Juli 1932, Hatta tiba di Indonesia. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1943, 4 serangkai seperti Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur mendirikan PUITERA atau Pusat Tenaga Rakyat. PUITERA sendiri menjaga cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan pokok bangsa. PUITERA juga berusaha mengubah sistem pendidikan warisan Belanda menjadi sistem yang lebih cocok untuk Indonesia. Hatta terpilih lagi menjadi wakil ketua yang kali ini dibenarkan oleh pemerintah. Namun dalam konteks pergerakan rakyat tidak berarti banyak. Setelah kejadian tersebut, Hatta kemudian banyak terlihat pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang dapat selesai pada Juli
1945. Selain di BPU, PKI Hatta juga mengikuti pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk pada awal Agustus 1945. Para anggotanya pun representatif dibandingkan dengan anggota BPU PKI. PPKI mencakup wakil-wakil dari Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur di samping dari Jawa. Setelah Jepang bertekuk lutut pada sekutu dan kemerdekaan Indonesia sudah diambang pintu, para pemuda pernah kecewa pada Hatta. Pada 5 Agustus 1945, Subatyo Sastro Sastomo dan Subianto Jojo Adikusumo datang membujuk Hatta untuk menyerukan pernyataan kemerdekaan. Hatta dan Soekarno menolak bujukan itu karena mereka terikat pada janji bahwa pernyataan kemerdekaan adalah hak PPKI, bukan hak Soekarno dan Hatta. Keduanya merasa tidak dapat mengesampingkan panitia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, mulanya akan menyelenggarakan rapat, tetapi pada hari itu Soekarno dan Hatta dipaksa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Pemuda yang memaksa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pun akhirnya setuju dengan saran ketua untuk membawa mereka segera kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus malam. Pada 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, anjurnya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dan esok harinya dilakukan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihadiri oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan dan terlibatan dirinya dalam organisasi tersebut akhirnya ikut mengantarkan dirinya sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Soekarno. Hatta diangkat aklamasi sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia dan presiden pertama Republik Indonesia dijabat oleh Soekarno. Ketika menjadi wakil presiden, Hatta banyak berperan penting dalam perumusan sebagai produk hukum nasional. Selain itu, Hatta juga turut berperan dalam pembentukan Tentara Indonesia dengan partisipasi Soekarno yang sering keluar kota, maka semua persoalan penting diserahkan kepada Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Hatta pernah berusaha mencari dukungan di dunia internasional untuk mendukung Indonesia menjadi negara merdeka. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh besar Indonesia yang memiliki peran besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Selain itu, pemikiran Muhammad Hatta bukan hanya mencapai kemerdekaan, tetapi juga tentang bagaimana mempersiapkan Indonesia untuk memperjuangkan, menerima dan memiliki kemerdekaan itu sebaik-baiknya. Untuk kepemimpinan nasionalisme masih tetap dilakukan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai wakil presiden, Muhammad Hatta menunjukkan peran besar dalam pengambilan keputusan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum. Muhammad Hatta adalah pendukung negara serikat dan cita-citanya membangun demokrasi bagi Indonesia. Ketika menjadi wakil presiden, Hatta banyak berperan penting dalam perumusan berbagai produk hukum nasional. Walaupun Muhammad Hatta menjabat wakil presiden Republik Indonesia, beliau tidak serta-merta menerima uang pemberian orang lain begitu saja yang dianggap bukan haknya. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden kemudian ditunjuk oleh presiden sebagai Perdana Menteri menggantikan Amir Syarifuddin yang telah jatuh pada tanggal 29 Januari 1948. Terbentuklah kabinet baru, yaitu Kabinet Hatta. Kabinet akan menyerah, review dan berunding terus atas dasar yang telah tercapai. 2. Melaksanakan terbentuknya NIS Negara Indonesia Serikat. 3. Mengadakan rasionalisasi. 4. Melancarkan pembangunan.
Dalam rangka menghadapi KMB diadakan konferensi antar Indonesia yang dimulai di Jakarta tanggal 28 Juli dan ditutup di Jakarta tanggal 2 Agustus 1949. Hasil dari konferensi antar Indonesia ini adalah: 1. Mengubah NIS menjadi LIS. 2. Mengesahkan bendera merah putih sebagai dasar negara. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 4. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. 5. 17 Agustus sebagai hari nasional. Muhammad Hatta adalah orang yang sangat produktif, aktif, dan memiliki kecerdasan spiritual serta intelektual yang memadai. Dengan kecerdasannya, setiap pemikirannya selalu ia bukukan. Sudah lebih dari 40 buah buku karangan Hatta yang dibukukan. Buku yang ditulis dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1926 semasa di Den Haag, Belanda, berjudul Economist Wereldboek en Tegenstellingen. Dan karya lainnya yang terkenal adalah Portrait of a Patriot. Adapun karya-karya lain diantaranya adalah El Indonesia at Some Problem That Created Independence atau Indonesia dan Masalah Kemerdekaannya tahun 1928. 2. Indonesia Merdeka, Indonesia Freed tahun 1928. 3. Tujuan dan Politik PNI tahun 1931. Bersamaan ini pula, selama memimpin PNI baru di Jakarta, ia sempat menulis buku dengan judul Krisis Ekonomi dan Kapitalisme pada tahun 1934. Kemerdekaan menurut Muhammad Hatta yakni menghilangkan semua bentuk penjajahan dari suatu bangsa. Setelah perjalanan pemerintahan Indonesia, Hatta meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden karena perselisihan pendapat dengan Soekarno pada 1 Desember 1959. Sebagai tokoh nasional Dwi Tunggal, keduanya berada pada garis yang kadang sejalan dan kadang pula berseberangan. Dalam visi misilah yang membedakan pendapat mereka dalam mengelola negara. Akhirnya, di penghujung tahun 1959, Hatta berhenti dalam jabatan apapun di pemerintahan, dan akhirnya Hatta memutuskan untuk menjadi manusia biasa yang menghadapi hidupnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.